Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Pak Idir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang juga, Dewan. Ada Terima yang bisa kasih. dibantu, Dewan? Terima kasih Pak Idir atas ketersediaannya menjadi narasumber untuk bahan penelitian saya. Di Iya, sini siap. tujuan wawancara saya itu untuk data-data sebagai penelitian. Nah, di dalam data Ya. penelitian ini tujuannya yang pertama untuk mengetahui tahapan dan pemungutan pembayaran dari BPHTB. Yang kedua untuk Ya. mengetahui faktor penyebab target penerimaan BPHTB tahun 2016 sampai 2019 tidak tercapai. Dan yang ketiga untuk mengetahui upaya optimalisasi dari Bapenda tersebut untuk meningkatkan penerimaan perpajakan khususnya BPHTB. Nah, di sini ada 3 tema yang akan saya bahas. Yang pertama itu pembayaran dan pemungutan BPHTB. Yang kedua, target penerimaan BPHTB tahun 2016 sampai tahun 2019 tidak tercapai. Dan yang ketiga, upaya dan strategi untuk meningkatkan dan mengoptimalkan penerimaan BPHTB Kabupaten Garut. Nah, untuk tema yang pertama ini terkait pembayaran dan pemungutan BPHTB. Nah, bagaimana langkah-langkah pemungutan dan pembayaran BPHTB dari awal sampai akhir sampai pembayaran? Ya, terima kasih, Dewan. Mungkin ini adalah salah satu tugas untuk memenuhi syarat di ujian akhir semester mungkin ya. Ya, Pak. Mungkin ada beberapa hal yang perlu diketahui kaitan dengan pengelolaan pajak daerah di Kabupaten Garut, terutama pengelolaan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Lazimnya masyarakat mengenalnya dengan kata BPHTB. Bahkan di masyarakat mereka lebih simpel lagi menyebutnya pajak gitu, padahal itu BPHTB. Jadi ada 2 hal yang perlu digarisbawahi dan itu dibedakan bahwa dalam kaitan BPHTB itu ada pajak perolehan hak atas tanah dan bangunan juga, dan itu termasuk ke dalam PPN sifatnya final yang dipungut oleh pusat ya, instansi vertikal. Kalau di Kabupaten Garut di KPP Pratama, ke atasnya itu ke Direktorat Jenderal Perpajakan, Kementerian Keuangan. Nah, kaitan dengan pengelolaan di pemerintah daerah, khususnya di Kabupaten Garut, ada yang disebut dengan BPHTB. Kalau BPHTB, kalau pajaknya yang ditarik ke pusat itu berlaku untuk penjual. Sedangkan untuk BPHTB itu dikenakan kepada mereka yang menjadi pembeli ya, pembeli. Karena ini kaitan dengan transaksi jual beli khususnya tanah dan bangunan. Nah, kaitan dengan langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Garut, kebetulan secara organisasi, secara kelembagaan, bahwa di kami, khususnya Kabupaten Garut, terhadap pengelolaan pendapatan secara kelembagaan, kami memiliki Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Garut. Kalau dulu, sebelum tahun 2017, yaitu sampai dengan tahun 2016, kami bergabung dengan Badan Pengelolaan Keuangan, sehingga dulu namanya adalah Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Setelah pembentukan tahun 2017, di akhir 2016, kemudian running di 2017, terpecah yang satu pengelola keuangan daerah, sedangkan yang satu lagi kami yaitu Badan Pendapatan Daerah yang mengelola pendapatan daerah yang di dalamnya ada dengan VAD. Komponen dari pendapatan yaitu VAD, pendapatan asli daerah, di mana pendapatan asli daerah tersebut ada yang disebut dengan pajak daerah, kemudian ada retribusi daerah, yang kedua kemudian ada pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, kemudian lain-lain PAD yang sah. Itu 4 yang dikelola oleh Badan Pendapatan, terutama yang dikelola oleh kami yaitu pajak daerah. Sedangkan retribusi daerah yaitu dikelola oleh instansi pemungut retribusi daerah yang berada di 10 SKPD di Kabupaten Garut. Lebih sempitnya lagi bahwa ketika berbicara pajak daerah, di Kabupaten Garut ada 11 pajak daerah yang dikelola. Yang pertama adalah pajak hotel, kemudian pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, kemudian pajak penerangan jalan, kemudian pajak parkir, kemudian pajak mineral bukan logam dan batuan, kemudian pajak sarang burung walet, kemudian pajak bumi dan bangunan, dan yang terakhir adalah yang ke-11 bea perolehan hak atas tanah dan bangunan BPHTB. Kaitan dengan apa yang
menjadi pertanyaan dari Iwan kaitan dengan BPHTB, bahwa secara kelembagaan kami Bapenda mengelola BPHTB. Di kami ada eselon 4 yang langsung menangani PBB dan BPHTB. Yang pertama yaitu Kasubid pendaftaran dan penetapan PBB dan BPHTB, kemudian ada Kasubid penagihan PBB dan BPHTB, dan satu lagi ada Kasubid akuntansi pelaporan PBB dan BPHTB. Kami ada 3 eselon 4 yang menangani khusus PBB dan BPHTB. Nah, kaitan dengan BPHTB, langkah-langkah yang kami lakukan, di samping 3 Kasubid tersebut, di kami ada Kasubid khusus yang menangani masalah pelayanan. Seluruh pelayanan pajak daerah, mulai dari pajak hotel, kemudian pajak restoran, sampai dengan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan atau BPHTB, 11 jenis pajak daerah yang ada di Kabupaten Garut, semua masuk ke subid pelayanan. Nah, ketika berbicara BPHTB, kami ada khusus ya pelayanan untuk BPHTB, PBB, dan BPHTB. Untuk BPHTB, bahwa langkah-langkah yang kami lakukan, bahwa kami sudah menyiapkan beberapa formulir untuk BPHTB, terutama yang paling pokok adalah formulir SSPD, Surat Setoran Pajak Daerah. SSPD, Surat Setoran Pajak Daerah, itu harus dibawa oleh pembeli ya, yang terkait dengan pengenaan BPHTB, yaitu pembeli kaitan dengan transaksi jual beli. Kadang mereka bisa bersama-sama dengan PPATS, hal ini dengan pemerintah kecamatan, kemudian juga dengan VVAT atau notaris. Mereka bersama-sama ke kami kaitan dengan langkah-langkah terhadap pembayaran BPHTB. Nah, langkah-langkah yang kami lakukan bahwa SSPD dilengkapi dengan draft bukti perolehan. Jadi ketika terjadi transaksi jual beli melalui PPATS yang ada di kecamatan atau melalui VVAT atau notaris, mereka sudah menyiapkan beberapa draft kaitan dengan bukti perolehan. Karena kaitannya bahwa BPHTB itu sebelum ditandatangani BPHTB oleh pihak PPATS maupun PPAT atau notaris, mereka si penjual dan pembeli harus melaksanakan kewajibannya masing-masing. Si penjual berarti mereka harus membayar PPHTB-nya, yaitu yang bersifat final dan memerlukan pajak pusat, dan si pembeli mereka harus membayar terlebih dahulu BPHTB-nya. Itu terjadi sebelum akad perjanjian ditandatangani ketika akan penandatanganan akte jual beli. Sehingga bukan AJB dulu, tapi dibayar dulu BPHTB-nya, baru AJB bisa ditandatangani atau diterbitkan oleh PPATS atau PPAT atau notaris. Ya, si BPHTB dari pembeli, mereka akan menghadap, kemudian mereka akan datang ke subid pelayanan BPHTB di Badan Pendapatan Daerah. Kemudian kami juga ada petugas yang akan menangani kaitan dengan pembayaran BPHTB dengan berdasarkan SSPD yang telah dilengkapi dengan draft bukti perolehan. Kemudian kami juga dengan petugas itu bahwa bagi para pembeli harus melengkapi dengan KTP wajib pajak. Kemudian ada SPPT PBB. Jadi SPT PBB tahun yang berjalan, seandainya transaksi jual beli itu terjadi di 2021, maka SPT-nya adalah 2021. Ataupun kalaulah belum menerima SPPT 2021 karena sudah ada SPPT 2020. Dan itu SPPT dicetak karena ini sifatnya office assessment, dicetak oleh Badan Pendapatan Daerah, kemudian didistribusikan melalui kecamatan dan kelurahan desa yang ada di Kabupaten Garut. Sehingga pihak desa dan kelurahan menyerahkan SPPT kepada wajib pajak, yaitu masyarakat. Sehingga ketika akan membayar BPHTB, SPPT, PBB, wajib dibawa oleh si pembeli. Kemudian kaitan dengan nilai ZNT, itu harus dilengkapi juga. ZNT adalah zona nilai tanah, dan itu diterbitkan oleh, kalau di Garut itu kantor pertanahan ya.
Kalau di pusat kan BPN, Badan Pertanahan. Kalau di pemerintah kabupaten kota itu adalah kantor pertanahan ya, KPN, kantor pertanahan. Itu nilai ZNT harus dibawa oleh pemohon, yaitu pembeli dan pihak PPAT atau PPATS, diserahkan ke petugas pelayanan. Nah, setelah diterima oleh petugas pelayanan, kemudian berkas-berkas tadi semuanya diverifikasi. Apakah sudah sesuai? Jadi data-data yang ada itu diverifikasi, kemudian dicek kelengkapannya, termasuk pencantuman nilai di SSPD. Apakah ada kesesuaian enggak? Sebab kaitannya di kami ada nilai NJOP, kemudian yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Nasional atau BPN di kabupaten kota, khususnya di Kabupaten Garut, ada ZNT, zona nilai tanah. Sehingga itu diperbandingkan sesuai enggak dengan nilai yang tercantum dalam SSPD. Sebab kaitannya bahwa ketika pembayaran BHTB, nilai NJOP PBB atau ZNT itu sebagai nilai pembanding. Karena yang biasanya ada dua nilai. Yang pertama adalah nilai transaksi berdasarkan nilai pasar. Seandainya tidak ditemukan nilai pasar, kami bisa menggunakan nilai ZNT atau nilai NJOP. Kebetulan kami sudah bekerja sama dengan Kantor Pertanahan Nasional atau BPN di Kabupaten Garut. Kami sudah ada MOU, sudah ditandatangani oleh Pak Kepala Daerah ya, Pak Bupati, kemudian ditindaklanjuti dengan perjanjian kerjasamanya itu dengan Kepala Bapenda kaitan dengan ZNT atau pengelolaan BPHTB dan pengelolaan khusus menjadi syarat untuk pembuatan sertifikat bahwa persyaratan di situ ada pembayaran BPHTB selaku kewajiban dari si pembeli yang akan mensertifikatkan tanahnya harus dilengkapi. Nah, setelah diverifikasi apakah sudah sesuai atau tidak sesuai, maka dilakukan validasi, yaitu untuk mengecek tunggakan PBB. Jadi validasi itu untuk mengecek tunggakan PBB serta menguji kewajaran nilai yang tercantum di dalam SSPD. Karena ada nilai pembanding NJOP dan ZNT, kemudian disesuaikan antara nilai SSPD, apakah ini wajar atau tidak wajar, itu di petugas pelayanan ya. Kemudian mengecek tunggakan PBB, kaitannya bahwa PBB itu di tahun-tahun sebelumnya tetap harus dibayar terlebih dahulu. Jadi kami bisa menjaring kaitan dengan transaksi jual beli kaitan dengan BPHTB, bahwa setiap orang yang melakukan transaksi jual beli, mereka juga jadi ada double ya, ada double, BPHTB-nya terpenuhi, kemudian tunggakan PBB tahun sebelumnya juga bisa terpenuhi. Jadi seandainya mereka menunggak 3 tahun, 4 tahun, atau 5 tahun, itu wajib harus dipenuhi terlebih dahulu. Sehingga itu juga bisa meningkatkan pendapatan kami, yaitu pendapatan PBB dan pendapatan BPHTB. Karena dengan proses seperti itu, dengan validasi, mengecek tunggakan, apakah sudah lunas atau belum, terjaring semuanya. Jika dianggap tidak wajar kaitan dengan nilai SSPD, tidak sesuai, tidak wajar, maka dilakukan verifikasi lapangan oleh pengawasan. Jadi ada apa ya? Tidak sesuai, tidak wajar, dilakukan verifikasi lapangan. Kalau verifikasi yang tadi yang pertama adalah verifikasi kaitan dengan administratif, kelengkapan dokumen. Seandainya ditemukan nilai-nilai yang tidak wajar, maka dilakukan verifikasi lapangan. Kebetulan di Badan Pendapatan Daerah ada Subdit Pengawasan. Subdit Pengawasan, mereka yang mengawasi wajib pajak kaitan dengan pembayaran, kaitan dengan nilai. Seandainya tidak ada kesesuaian, dalam artian bahwa ada nilai yang tidak wajar, mereka akan mengecek ya. Jadi dari Subdit Pengawasan akan turun, mereka akan mengecek kesesuaian. Apakah nilai yang cantum dalam SSPD itu sesuai dengan nilai transaksi atau kewajaran yang ada di lapangan. Itu adalah orang-orang pengawasan. Jadi ada verifikasi lapangan dilakukan oleh pengawasan, dan ternyata jika terjadi atau ditemukan perbedaan harga, maka diterbitkan SKPDKB ya. Seandainya mereka sudah bayar, kemudian ternyata tidak wajar juga nilainya, kemudian
dicek oleh subdit pengawasan, kemudian ditemukan kejanggalan karena ini adalah tidak wajar, sehingga kami menerbitkan juga SK PDKB, surat ketetapan pajak daerah kurang bayar. Jadi mereka harus membayar kekurangannya berarti ya, karena kurang bayar, maka si pembeli, si pemohon, maka harus membayar kekurangannya karena sudah terbit SK PDKB diterbitkan oleh kami melalui petugas lapangan. Dalam kaitan ini adalah subdit pengawasan. Setelah terjadi tersebut, SK PDKB diterbitkan, ditandatangani oleh petugas validasi. Jadi kembali lagi ke validasi. Jadi kami itu ada verifikasi dan ada validasi. Kalau verifikasi yaitu untuk verifikasi data dan juga bisa dengan verifikasi lapangan yang dilakukan oleh subdit pengawasan. Ada juga validasi. Kalau validasi adalah mengecek tunggakan serta pengujian kewajaran. Itu yang dilakukan oleh Bapenda Kabupaten Garut mulai dari tugas subdit pendataan PBB dan BPHTB, kemudian itu di verifikasi itu adanya di subdit pendataan PBB BPHTB, kalau validasi ada di subdit penagihan PBB dan BPHTB, dan seandainya tidak ada kewajaran maka itu akan dilaksanakan verifikasi lapangan oleh pengawasan atau subdit pengawasan yang ada di Bapenda Kabupaten Garut, sehingga akan muncul SK PDKB, surat ketetapan pajak daerah kurang bayar. Itu langkah-langkah yang kami lakukan. Secara kelembagaan kami sudah memenuhi syarat, apa-apa yang dilakukan oleh kami sesuai dengan tupoksi dan regulasi. Kami punya tupoksi yaitu Perbub nomor 76 tentang tugas pokok dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Garut, dan kami juga bekerja berdasarkan regulasi. Regulasi kami terutama yaitu Undang-Undang nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan revisi daerah. Kemudian turunannya kami di Pemerintah Kabupaten Garut menerbitkan, satu adalah Perda nomor 1 tahun 2016 yaitu Perda tentang pajak daerah. Kemudian ada KUPD itu berbentuk Perbub, peraturan Bupati. Untuk menjelaskan Perda nomor 1, kami menerbitkan Perbub, peraturan Bupati tentang KUPD, ketentuan umum pajak daerah, yaitu Perbub nomor 74 tahun 2017. Sehingga langkah-langkah yang kami lakukan sesuai dengan regulasi yang ada. Mungkin itu ya untuk langkah-langkah, Dewan. Baik Pak, terima kasih Pak. Nah, Pak Idir, kemudian untuk yang pertanyaan kedua, nah, bagaimana kendala dan hambatan dalam pemungutan BPHTB ini, khususnya di Kabupaten Garut? Oh ya, kendala di lapangan PBB berbeda ya dengan pajak daerah lainnya. Kalau pajak hotel restoran jelas wajib pajaknya. Kalau BPHTB itu bukan tidak jelas ya, bahwa wajib pajaknya itu adalah warga ya, warga Kabupaten Garut atau bahkan warga di luar Kabupaten Garut. Nah, ketika berbicara kendala yang terjadi di lapangan, bahwa kendala-kendala itu, yang pertama itu adalah wajib pajak seolah-olah menghindari pengenaan pajak yang tinggi gitu ya. Jadi kan ketika transaksinya itu adalah tinggi dengan pemotongan NJOP TKP ya, nilai jual objek pajak tidak kena pajak yang diterbitkan oleh Kabupaten Garut senilai 60 juta, sehingga seolah-olah mereka menghindari transaksi yang tinggi dalam kaitan bahwa pembayaran BPHTB-nya tidak terlalu tinggi. Mungkin seperti itu yang terjadi di masyarakat. Kaitannya berarti mereka tidak menunjukkan nilai yang sebenarnya ya, nilai yang sesungguhnya tidak tertera di SSPD ya. Mereka seolah menurunkan nilai. Dan kemudian yang kedua adalah pemahaman yang minim dari wajib pajak terhadap perhitungan BPHTB. Jadi tata cara perhitungan itu mereka tidak tahu sebenarnya ya, yang menghitung itu adalah kami ada tarif ya. Tarif kan setinggi-tingginya di pemerintah kabupaten kota itu adalah 5%. Di beberapa kabupaten kota mungkin ada beberapa yang menggunakan tarif 2,5%, ada yang 5%, atau bahkan mungkin saja ada 2%. Tapi khusus di Kabupaten Garut tarifnya itu adalah 5% yang untuk BPHTB setelah dikurangi NJOP TKP, nilai jual objek pajak tidak kena pajak untuk BPHTB itu adalah 60 juta. Itu untuk transaksi jual beli. Kalau untuk waris itu dinilai 300 juta ya kalau untuk waris, sebab perolehan hak itu pengalihan hak bisa terjadi karena transaksi jual beli atau karena warisan atau karena hibah juga.
Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah pelayanan kami masih offline ya, walaupun di kami sudah ada BPHTB ya. Kami sudah mengeluarkan inovasi aplikasi BPHTB dan itu sudah disosialisasikan juga kepada PPAT kemudian PPATS. Tapi karena sesuatu hal mungkin mereka belum paham atau apa ya yang terjadi di lapangan, mereka belum menggunakan BPHTB, hanya beberapa PPAT atau PPATS saja ya untuk menggunakan BPHTB. Yang menggunakan BPHTB justru di kami akhirnya. Jadi ketika terjadi pelayanan kami juga terus menggunakan BPHTB, bukan wajib pajak juga gitu ya. Kami lebih di pemerintah ya menggunakan BPHTB sesuai dengan data-data yang dibawa oleh si pemohon. Sehingga pelayanan yang kami ketika terjadi antara petugas pelayanan dengan pemohon masih offline ya, itu kendala juga. Jadi tidak si wajib pajak yang langsung menggunakan BPHTB, tapi kami ya pihak petugas yang menggunakan BPHTB. Sedangkan si wajib pajak mereka masih offline, mereka datang ke kami, sehingga dikhawatirkan itu rawan terjadinya manipulasi ya SPD palsu ya. Jadi SPD palsu itu mereka membuat tanda tangan atau apa saja, dikhawatirkan seperti itu ya, ada SPD yang palsu terjadi di lapangan dengan menjiplak petugas-petugas yang ada di pemerintah Kabupaten Garut atau di Bapenda. Itu kendala ya, kendala. Kemudian yang keempat, transaksinya itu kami dari pihak Bapenda tidak mengetahui persis itu jumlah transaksinya seperti apa, jumlahnya seperti apa. Transaksi jual beli di masyarakat itu kadang-kadang mereka hanya cukup dengan selembar kwitansi saja, sehingga karena mereka tidak tahu BPHTB itu apa, pajak untuk pembeli apa, pajak untuk penjual apa, sehingga cukup dengan selembar kwitansi saja. Mungkin ke depannya harus ada sosialisasi ya ke wajib pajak kaitan dengan pembayaran BPHTB. Itu untuk kendalanya. Baik, kemudian untuk pertanyaan selanjutnya, nah, ketika ada transaksi jual beli tanah ini kan pembeli ada kewajiban untuk bayar BPHTB. Nah, apakah harus pembelinya itu yang bayar BPHTB atau bisa diwakilkan misalnya oleh PPAT atau PPATS? Nah, yang terjadi di lapangan kebanyakan seharusnya yang membayar BPHTB itu adalah si pembeli ya. Karena AJB itu tidak akan diterbitkan sebelum kewajiban si pembeli itu dipenuhi, yaitu membayar BPHTB. Tapi pada kenyataannya di lapangan masih banyak bahwa untuk pembayaran BPHTB itu diserahkan kepada PPATS atau PPAT. Jadi selama ini kebanyakan mereka itu melalui PPAT atau PPATS untuk pembayaran BPHTB-nya. Jadi yang kebanyakan yang datang ke Bapenda itu adalah justru orang-orang notaris, orang-orang PPAT, bahkan orang kecamatan PPATS untuk pembayaran BPHTB-nya. Jarang-jarang yang si pembeli langsung datang ke kantor untuk melaksanakan kewajibannya untuk membayar BPHTB. Tapi pada intinya BPHTB masih bisa diterima oleh kami walaupun itu melalui notaris atau PPATS yang di kecamatan. Lanjut ke tema selanjutnya yaitu mengenai tahun 2016 sampai tahun 2019 ini kan BPHTB Kabupaten Garut tidak mencapai target ya. Nah, pertanyaannya itu faktor-faktor yang menyebabkan targetnya itu tidak tercapai dari tahun 2016 sampai tahun 2019. Faktor-faktor yang terjadi yang mengakibatkan ya kami sudah menyusun target ya dari beberapa tahun, dari 2016, 17, 18, 19 bahwa kami sudah menentukan target itu ketika penyusunan APBD Kabupaten Garut ya. Nah, ketika penyusunan bahwa kami berharap ya, itu karena baru rencana target yang ditentukan, kami berharap karena Garut itu sudah mulai bergeser ke zona industri. Kemudian Garut juga sudah bergeser yang kulturnya dulu adalah desa, sekarang Kabupaten Garut itu sudah menjelma ya, sudah bergerak sedikit demi sedikit, perlahan sudah menjadi basis kota karena Garut itu adalah daerah penyangga ibu kota provinsi yaitu kota Madya Bandung. Nah, terjadi
pergerakan pertumbuhan ya, pertumbuhan ekonomi yang cukup pesat juga di Kabupaten Garut. Itu bisa dilihat dari pertumbuhan perkembangan perumahan di Kabupaten Garut, kemudian zona-zona industri yang baru. Kebetulan di kami itu di Kabupaten Garut ada zona industri yang ada di wilayah Leles dan Kedung Muara, ada industri-industri baru, bahkan melihat RT RW, Perda RT RW, rencana tata ruang wilayah yang diterbitkan oleh pemerintah Kabupaten Garut, ada 5 kecamatan khusus untuk daerah industri. Salah satunya ada di Leles, kemudian ada di Kedung Muara, kemudian ada di Limbangan, kemudian ada di Selawi, kemudian ada di Cibiuk dan Leuwigong. Itu ada beberapa wilayah yang dikhususkan untuk sentra industri. Sebab kalau muncul industri, maka transaksi jual beli yang terjadi di Kabupaten Garut akan meningkat. Itu harapan-harapan kami, karena selama ini ternyata bahwa industri itu sudah bergeser ya dari Pantura, pantai utara Jawa Barat ke wilayah Kabupaten Garut. Mungkin karena infrastruktur yang sudah mulai membaik, Garut juga dekat dengan ibu kota provinsi, sehingga banyak para investor, khususnya yang dari asing ya, PMA, penanaman modal asing, yang datang ke Garut untuk menanamkan modalnya di Kabupaten Garut, terutama untuk industri. Nah, kalau industri itu kan sifatnya besar, sehingga harapan kami dengan industri yang besar tersebut akan meningkatkan nilai pendapatan kami dari transaksi jual beli, yaitu pendapatan daerah dari BPHTB. Itu harapan-harapan kami, dan ternyata bahwa apa yang telah kami rencanakan bukan meleset ya, bahwa mungkin ada beberapa hal, tapi tetap mereka para penanam modal asing itu akan menanamkan modalnya juga di Kabupaten Garut, tapi kemungkinan diundur ya waktu, mungkin ya dari sisi waktu. Sehingga apa yang kami rencanakan di tahun 2016, 17, 18, 19 kaitan dengan pertumbuhan produksi hanya beberapa industri saja atau hanya beberapa perumahan saja, sehingga BPHTB yang ditargetkan tidak tercapai ya dari sisi realisasi pendapatan dari BPHTB. Karena ketika berbicara BPHTB bahwa itu adalah transaksi jual beli, dan itu tidak bisa secara langsung oleh kita bisa ditentukan besarnya sekian. Kami hanya rencana saja seperti itu, bahwa kemungkinan besar ke depannya dengan perubahan Garut di daerah industri, semakin banyak penanam modal asing sehingga nilai BPHTB semakin tinggi. Itu adalah kendala-kendala kenapa di pemerintah Kabupaten Garut tidak terpenuhi. Yang kedua, kendala juga terjadi di wajib pajak juga. Mungkin pemahaman mereka terhadap BPHTB itu masih rendah. Mereka menganggap bahwa transaksi jual beli cukup antara mereka saja, antara si penjual dan pembeli. Bahkan mereka tidak bertransaksi di hadapan PPAT, notaris atau PPATS. Mereka cukup dengan selembar kwitansi saja terjadi transaksi jual beli, terjadi akad antara si penjual dan pembeli, tidak di hadapan PPAT atau PPATS. Nah, ini yang harus disosialisasikan kepada masyarakat. Transaksi begitu banyak yang nilainya yang kecil itu marak terjadi di Kabupaten Garut. Yang kami harapkan transaksi tersebut bisa terjadi di PPAT atau PPATS, sehingga BPATB-nya bisa tertarik. Nah, itulah sosialisasi kepada masyarakat yang kurang, dan itu harus ya, sosialisasi dari masyarakat itu harus gencar-gencar juga sehingga mereka dapat memenuhi kewajibannya terhadap BPATB. Itu yang paling pokok ya, kita dengan kenapa target-target BPHTB tidak bisa terrealisasi di pemerintah Kabupaten Garut. Itu dari Iwan. Nah, lanjut ke tema selanjutnya, yaitu mengenai upaya Kabupaten Garut dalam mengoptimalkan dan memaksimalkan pendapatan BPHTB ini. Nah, pertanyaan yang pertamanya itu, apa saja upaya dan strategi Bapenda Kabupaten Garut untuk meningkatkan dan mengoptimalkan penerimaan BPHTB? Pertanyaan kaitan dengan strategi dan upaya Kabupaten Garut untuk pengolahan BPHTB, kami sudah melaksanakan MOU ya, perjanjian kerjasama dengan kantor Pertahanan Nasional atau BPN, yaitu MOU antara Bapenda Kabupaten Garut dengan kantor PMN kaitan dengan sinergitas pengolahan pendapatan daerah dan penerimaan pajak pusat. Kalau penerimaan pajak pusatnya itu PPHTB untuk penjual, kemudian untuk penerimaan daerahnya yaitu BPHTB yang berlaku untuk pembeli. Di MOU tersebut kami dengan
Kantor Pertanahan Nasional, di situ mencantumkan bahwa ada kerjasama kami kaitan dengan JNT, sehingga itu bisa mendobrak nilai perolehan BPHTB, karena nilai JNT itu sangat diperhitungkan ketika BPHTB itu dikalikan ya antara nilai JNT kemudian dengan luasan tanah, kemudian bisa kelihatan berapa sih nilai transaksi jual belinya, kemudian berapa sih BPHTB yang harus dibayarkan. Itulah upaya atau strategi kami dengan Kantor Pertanahan Nasional. Kemudian kami juga ada BPHTB yang sangat mungkin untuk wajib pajak, itu sangat memudahkan wajib pajak sebenarnya untuk melaksanakan mulai dari pembayaran dan seterusnya kaitan dengan pengelolaan BPHTB. Itulah strategi-strategi yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Garut. Yang ketiga adalah sosialisasi terhadap wajib pajak. Ya, itu Dewan kaitan dengan strategi yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Garut. Baik Pak, terima kasih Pak. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Nah, seperti yang Pak Idir jelaskan tadi bahwa kepatuhan wajib pajak BPHTB ini kan masih rendah. Nah, bagaimana masih rendah cara mengatasi rendahnya kepatuhan wajib pajak terkait BPHTB ini? Yang paling pokok ketika ini terjadi di wajib pajak itu adalah masyarakat ya pada umumnya, yang mereka yang melaksanakan transaksi jual beli. Maka cara untuk meningkatkan kepatuhan itu adalah dengan peningkatan sosialisasi ya. Sosialisasi kami bisa menggandeng dari aparatur desa atau kelurahan ya. Kami bahwa untuk PBB dan BPHTB itu semacam ada pelimpahan kewenangan juga dari pemerintah Kabupaten Garut terhadap para camat, lurah, dan kepala desa untuk bagaimana mereka bisa meningkatkan pengelolaan PBB dan BPHTB itu untuk pemerintah Kabupaten Garut. Kami bisa memberdayakan mereka karena di tingkat desa dan kelurahan ada kolektor ya, ada kolektor. Si kolektor tersebut bisa mensosialisasikan karena itu bersentuhan dengan masyarakat. Kolektor yang ada di desa dan kelurahan bisa mensosialisasikan ketika terjadi transaksi jual beli di masyarakat. Itu yang paling pokok, bahwa sosialisasi ke masyarakat, ke wajib pajak itu bisa dilakukan efektifnya itu dengan memberdayakan kolektor yang ada di kelurahan atau desa. Kebetulan di tiap desa minimal ada 4 kolektor ya di tiap desa kelurahan, bahkan ada yang sampai 6 atau 8 kolektor, itu tergantung luas dan banyaknya penduduk yang ada di desa dan kelurahan tersebut. Itu ya sosialisasi yang dilakukan oleh kami melalui kolektor yang ada di desa dan kelurahan. Nah, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Tadi Pak Inir menjelaskan mengenai verifikasi lapangan ya. Nah, apakah verifikasi lapangan ini memiliki pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan BPHTB, Pak? Itu sangat signifikan karena verifikasi lapangan dilakukan oleh Subdit Pengawasan, karena setelah validasi oleh Subdit Penagihan PBB dan BPHTB ternyata ditemukan hal yang tidak wajar ketika pembayaran BPHTB-nya dengan nilai yang ada di SSPD. Ini katanya tidak wajar, bisa tidak wajar karena tidak sesuai dengan NJOP, tidak sesuai dengan JNE, bahkan tidak sesuai dengan nilai pasar. Sebab kan nilai-nilai sekarang itu sudah mulai membengkak karena perubahan kota Garut yang sudah menjadi kota. Akibatnya banyak yang daerah-daerah yang nilai tanahnya itu meningkat ya, bahkan sampai beberapa kali lipat, terutama di daerah-daerah jalan baru, daerah-daerah perumahan, daerah-daerah sekitar perkotaan, nilainya itu sangat besar. Nah, apabila tidak terjadi sesuai, turunlah orang-orang pengawasan, dicek, ternyata tidak sesuai, dan itu sangat meningkat sekali ya. Yang seharusnya nilainya, misalkan seharusnya membayar BPHTB di 100 juta, bisa saja pembayaran BPHTB itu menjadi 150 juta. Misalnya seperti itu, karena adanya verifikasi lapangan yang dilakukan oleh Subdit Pengawasan dengan diterbitkannya SKPDKB, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar. Gitu deh, Pak. Pertanyaan selanjutnya, nah terkait dengan akhir-akhir ini kan teknologi semakin pesat ya. Selain tadi Bapenda ada inovasi BPHTB, apakah ada inovasi lain terkait teknologi yang semakin pesat ini untuk Bapenda Kabupaten Garut? Untuk sementara untuk pengelolaan BPHTB kami dengan BPHTB-nya ya, itu inovasinya. Kemudian untuk meningkatkan pelayanan juga kami berinovasi bahwa kami bekerjasama dengan Bank
BJB ya, Bank Jawa Barat Banten Cabang Kabupaten Garut, kaitan dengan pembayaran. Jadi pembayaran BPHTB itu bisa langsung pembayaran oleh si wajib pajak di beberapa konter yang telah ditunjuk oleh kami, sebab kami bekerja sama juga dengan toko-toko modern ya, bahkan kami juga bekerja sama dengan Bukalapak, dengan dengan Bukalapak kaitan dengan pembayaran BPHTB di Kabupaten Garut, sehingga si wajib pajak tidak terlalu dipusingkan karena ini ada jaraknya jauh. Mereka bisa membayar secara langsung ya melalui toko-toko modern ya tersebar. Kami bekerjasama dengan Indomart, Alfamart, itu kerjasama antara kami Bank Jabar dengan toko-toko modern. Bahkan kami juga bekerjasama dengan pihak kantor pos juga. Jadi seandainya ada pembayaran BPHTB itu bisa menggunakan BPHTB, kalau sudah terjadi verifikasi dan validasi bisa dibayar langsung oleh si wajib pajak melalui kerjasama kami dengan toko-toko modern, dengan kantor pos. Itu sangat memudahkan untuk wajib pajak. Itu adalah inovasi kami ya bagi mereka yang akan membayar BPHTB, bahkan bagi mereka yang membayar pajak-pajak daerah lainnya. Mungkin itu Dewan kaitan dengan inovasi yang kami lakukan. Baik Pak, untuk pertanyaan terakhir, tahun 2020 kemarin ini pengguna aktif media sosial masyarakat ini sangat tinggi, sekitar kurang lebih dari 50%, 59% tepatnya dari total populasi Indonesia. Nah, penyebaran informasi mengenai pajak daerah ini kan dapat berjalan cepat dengan adanya media sosial. Apakah Bapenda ini mengoptimalkan pajak daerah khususnya BPHTB melalui media sosial? Ya, kami ada media sosial. Kami sudah ada ya, yaitu www.bapenda.com gitu ya, .go.id kalau nggak salah, bapenda.go.id itu adalah website kami. Cuman bahwa mereka itu mungkin karena sosialisasi yang kurang, masa itu belum tahu ya bahwa kami sudah ada www.bapenda.go.id. Itu sudah ada. Kemudian di Facebook juga kami ada. Jadi kegiatan-kegiatan Bapenda berkaitan dengan sosialisasi pajak daerah termasuk BPHTB itu di Facebook kami juga itu disebarluaskan juga. Karena apa? Karena sekarang kan sudah zamannya gadget ya. Jadi mereka itu sudah bisa membaca informasi bahwa di Bapenda itu kalau BPHTB seperti ini, kalau pajak daerah seperti ini, jadi bisa ya karena tersosialisasikan. Jadi apa yang kami rencanakan, apa yang kami laksanakan itu terinformasikan, tersampaikan kepada wajib pajak, terutama kalau kaitan dengan media sosial itulah para milenial mungkin ya. Tapi kalau orang tua mungkin kami perlu sosialisasi juga. Tapi kalau untuk milenial mungkin dengan adanya Facebook, kemudian dengan adanya WhatsApp group, kami suka ya mengoptimalkan media sosial tersebut untuk sosialisasi pajak daerah terutama BPHTB. Tapi yang paling pokok mereka belum mengoptimalkan website kami www.bapenda.go.id ya. Itu bisa digunakan sehingga kalau ada konsultasi mungkin bisa ya konsultasi melalui website kami. Tapi sampai saat ini mereka belum menggunakan hal tersebut. Mungkin apakah itu kurang melek ya masyarakat Kabupaten Garut terhadap website, mungkin saja seperti itu, tapi pada intinya mereka belum mengoptimalkan website kami. Itu ada Iwan kaitan dengan penyebaran informasi melalui media sosial yang dilakukan oleh Badan Pertanahan Daerah Kabupaten Garut. Baik Pak, untuk pertanyaannya sudah selesai. Terima kasih Pak Idir telah menyediakan waktunya untuk wawancara ini. Terima kasih atas ketersediaan Bang Idir sebagai narasumber. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Dewan. Semoga sukses.